itu kopi ini dari racikan rumah Balkon, Balai Kota. Luar biasa. Kopi paling enak di sini. Oh begitu. Siapa yang bikin komi? Ada itu yang di dapur. Nah, kalau sudah minum kopi ini, Pak. Ini kopi dari Buol. Oh begitu. Oh, Kalau begitu. bukan Buol, Toratima, Kulawi. Itu. Luar biasa. Cuma Rasanya saya tahu ini kopi ada enak. dua kayak. Iya. Ini kosong minum kopi ini, yang tidak ditahu jadi ditahu semua. Kagak ini. Bagus berarti. Kita lanjut lagi. Kita lupa bertanya. utangnya. Iya. Lupakan utang. Oke Pak. Oh iya. Jadi lanjut. Iya memang dilanjut. Ini bertanya juga nanti. Saya masih pikirin apa saya mau tanya ini. Yang dari toran dana dari desa. Ah itu, iya. Pak. Berkaitan dengan desa Pantai Timur. Iya. Toran tanya. Tanya sebentar. Jadi berkaitan dengan komite berapa Pak? Komite 4. Komite 4. Jadi bukan komisi. Kalau komisi itu punyanya DPR. Nah, itu biasanya kalau kita bicara komisi 4 apa segala menangani ini. Tapi ini komite 4. Nah, terkait masalah dana desa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada hal yang menarik juga yang tentunya menjadi edukasi bagi kami ini. Di sini sudah ada Pak Dokter yang notabene juga dosen, ya, akademisi, khusus didatangkan untuk bercerita tentang bagaimana sebenarnya tugas fungsi DPD dan sejarah-sejarahnya bila perlu. Supaya kami generasi apa dibilang milenial tidak juga, sudah tanggung-tanggung ini. Iya, ini. Generasi apa? Ya supaya Iya ini Pak dosen dengan Pak ini wakil DPD ini. ya. Orang dulu tahu cuma DPR RI, MPR. Pas Ya. tiba-tiba pas 9.000, Pak, 2000. 4. Setoran dia ada DPD. Nah, itu itu. orang mau tahu apa yang DPD Kira-kira begitu. sebenarnya. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, sebenarnya DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Daerah itu. Tadi saya bilang Dalam sejarahnya sebenarnya itu ada namanya lembaga konstitusional. Jadi di tahun 50-an itu dipilih anggota DPR pusat gitu dari semua daerah. Nah, dulu di tahun 50-an itu ada perseorangan saja untuk masuk ke konstitusi sana, ke MPR pusat. Iya. Perorangan sebagai wakil. Ya. Kemudian berlanjut di tahun 60-an ada Majelis Permusyawaratan Rakyat gotong royong. Oh, Itu ada utusan-utusan golongan. iya. Nah, golongan termasuk yang mewakili perempuan, Iya, yang iya, mewakili wirausaha, mewakili pemuda, Iya, mewakili ulama. Nah, nanti di masa Orde Baru itu DPR saja namanya, Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perkembangan zaman, maka di 2004 itu dirasa perlu lagi ada yang mewakili provinsi begitu. Jadi provinsi di Indonesia ini sudah 34 provinsi. Iya. Sehingga di Majelis Permusyawaratan Rakyat Pusat itu dibutuhkan yang mewakili secara politik. Nah, itulah yang disebut DPR Pusat. Mewakili masyarakat secara politik gitu. Ada partai yang mengusung mereka ke sana. Tetapi ada kebutuhan karena kita sudah 34 provinsi di 2004 itu, maka harus ada yang mewakili daerah tadi. Iya, minta maaf ini Pak, Iya. saya potong sedikit. Berarti tugas dan fungsi DPR dan MPR ini memang kan sudah berbeda dia punya Iya. DPR dan DPD. Nah, DPD. itu berbeda ya. Nah, tapi di sini kan apa namanya? Kalau kita sering lihat-lihat itu, DPR reses, Iya. DPR reses datang ke daerah apa segala reses. Tahu reses? Reses. Apa? Reses. Dia tidak tahu reses. Reses itu kan Pak. Ya. Reses. Nah, itu. Mana Pak diam terus? Tanya. Bingung saya buat tanya apa? Reses tidak tahu. Apa reses? Reses itu, saya rasa Ya. Pak DPD RI. Oh, berkaitan Kalau- DPD. Pak Wartabone tahu ini. Kalau reses itu kan sangat umum sudah. Oh iya. DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR itu juga ada yang namanya reses. Iya.
mendengar aspirasi rakyat. DPD juga ada, hanya tinggal perbedaannya itu berkaitan dengan langsung dan tidak langsung. Jadi kalau DPRD kabupaten atau provinsi atau DPR RI, dia bisa langsung karena dia memiliki hak kewenangan budgeting, kewenangan anggaran. Kalau kami DPD RI, kami secara tidak langsung, kami membuat rekomendasi surat kepada bupati, kepada gubernur atau pimpinan DPRD di tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai kepada presiden pun kami bisa menyurat. Nah, Itu menyurat. soal apa? Soal dana Aspirasi tadi. masyarakat, aspirasi masyarakat, agar aspirasi itu bisa masuk. Karena DPD ini bukan memperjuangkan aspirasi individu. Misalnya Bapak bertiga nih, Iya. Pak bisa nggak aspal jalan saya di depan ini? Maka kami DPD harus melihat aspal itu kewenangan pemerintah mana? Iya. Kabupaten, provinsi, atau nasional? Iya, iya. Nah, ketika dia kewenangan kabupaten, maka kami membuat surat kepada pimpinan DPRD, kepada bupati, ditembuskan kepada stakeholder yang ada, sehingga disitulah putusan Mahkamah Konstitusi, anggota DPD itu boleh menjadi anggota partai politik. Nah ini kan berkembang lagi lah, berbeda kan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah boleh menjadi anggota partai politik, tetapi tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Oh, iya, iya, iya. Nah, tentu ada pertanyaan, kenapa? Iya, iya, iya. Ya Betul, tadi betul, itu berkaitan dengan aspirasi, misalnya ini jalan kewenangan kabupaten. Iya. Kan bukan hak kami dong, DPD. Tapi kan rakyat itu kadang kalau sudah memilih kita, harus serba bisa. Maka dengan keanggotaan partai politik itu, maka kita bisa menyurat ke fraksi. Nah, ke fraksi, supaya mereka memasukkan anggaran atau keinginan aspirasi rakyat. Nah, secara substansi, secara garis besar, DPD itu memperjuangkan aspirasi daerah, pemerintahan daerah. Yang Iya, sudah masak gitu ya, Pak Oh, Dokter ya. Yang sudah matang lewat RPJMD. Iya. Yang dibahas oleh DPRD, kabupaten, kota bersama wali kota atau bupati misalnya. Iya. Maka kami DPD memperjuangkan itu aspirasi daerah yang sudah lewat Itu yang Bapeda. kita bahas tadi, Iya. yang Ya. masalah Yang sudah masak. politik masak dunia ini. Ya, luar Itu kira-kira terus gitu. sempat bahas tadi, tapi memang banyak DP istilah-istilah. Iya, saya setengah mati mencerna. Iya, Tapi apalagi mudah-mudahan saya. kita bisa dapat pembelajaran dari sini ya. Iya, iya, Ya. kita ini kayak kuliah ya. Iya, setengah Memang mati. saya dulu tidak lanjut saya kuliah, jam tiba kuliah. Nah itu. Nanti Makanya, nanti kan akan saya diberikan bilang ini. sarjana lapangan. Sarjana lapangan. Ya. Oh, betul, Oh, Pak. gitu. Jadi Mudah-mudahan. S1 ilmu lapangan. Nah, gitu. Ilmu lapangan. Bagus. Ya, jadi Pak, berarti memang secara tugas dan fungsi ini berbeda. Nah, Ya. di sini apakah ada kesamaan? Kesamaan maksudnya kan kalau dilihat secara kasat mata ini kan kayak maksud Bapak tadi anggota DPD RI itu tidak boleh boleh berpartai. Boleh berpartai, berarti secara ideologi dia harus mengikuti cara pikir partai dong. Jadi ini kan nakal-nakalnya saya berpikir kan? Nakal nggak ini? Nakal lah. Ya. Ya kira-kira bagaimana itu Pak? Apa tidak mencederai konstitusi? Demokrasi ya. Iya. Jadi DPD itu wakil semua rakyat, Iya, iya, iya. wakil semua daerah tanpa melihat warna partai politik. Iya. Nah, kenapa menjadi anggota partai? Itu hanya sebagai alat untuk mempercepat perjuangan aspirasi rakyat. Kadang-kadang kan kita lihat di negara kita ini kan belum, kita berbeda ya itu. Berbeda misalnya dengan seperti Amerika gitu. Ya. Yang mana di Amerika itu kekuatan Senat, DPD itu sangat kuat dibanding DPR. Tapi kalau di Indonesia, DPR yang lebih Dominan. memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding DPD. Maka DPD ini supaya dia ada alat yang dia bisa gunakan untuk percepatan aspirasi masyarakat, Ya. maka harus lewat struktur. Ya, struktur itu tentu fraksi itu tentu berada dari partai politik. Oh iya. Jadi seorang jadi anggota DPD memang dia sadar bahwa dia itu milik semua rakyat, milik daerah. Kita tidak melihat misalnya kepala daerah A itu berasal dari partai keanggotaan saya misalnya, itu nggak boleh. Oh iya, iya. Tetapi
alat untuk perjuangkan aspirasi. Misalnya contoh gini, kalau aspirasi di kabupaten kota, kalau tidak hubungan pertemanan atau hubungan keorganisasian, kadang kalau orang bilang nggak usah dikabulkan itu, nanti dia jadi besar, kira-kira begitu ya, secara substansi politiknya. Gitu. Jadi intinya adalah kita bagaimana menjadi anggota DPD itu bisa dirasakan langsung keberadaan kita. Nah, Jangan sampai sudah lupa kacang akan kulitnya. Oh, berarti Nah, gitu. semua persoalan. Semua persoalan Bukan ya? cuman Ya. masalah baru tidak sama satu daerah saja ya. Jadi Sama seluruh Indonesia. prinsip dasarnya itu adalah baik DPR maupun DPD itu adalah wakil rakyat. Itu kuncinya, wakil rakyat. Wakil rakyat. Kalau DPR itu mewakili rakyat secara politik karena melalui partai. Iya. Ya. Tapi kalau DPD, DPD itu melalui perorangan dirinya. Setiap daerah ada 4 orang anggota DPD yang mewakili provinsi di tingkat pusat. Oh, Ya, iya. ya. Jadi kalau provinsi kita di Indonesia sudah 34 Ya. kali Kali 4 empat. berapa itu? Ya, 136 ya. Nah, 136. Ya. Luar Jadi, Banyak. anggota DPR yang memperjuangkan persoalan di daerah di pusat sana adalah 136 orang. Berarti ini. Berarti memperjuangkan dari semua hal. Iya. Tadi masalah keuangan ada tadi disebut. Ya. Jadi orang kayak di desa itu berarti masalah dana stimulan, dana bansos, Bansos, iya. ada itu ya? Ya. Yang bagaimana? Kira-kira Kan DP? gini, memahami tentang DPD itu sederhana. DPD itu fungsi dan tugas utamanya adalah pengawasan. Pengawasan terhadap Undang. pelaksanaan undang-undang. Nah, pelaksanaan undang-undang. Oh. Jadi seluruh undang-undang yang ada di Republik Indonesia ini dalam pelaksanaan itu diawasi secara politik oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oh, jadi kalau DPD bisa juga dia punya Dia punya sejajar dengan MPR? Bagaimana itu? Iya. Anggota DPD juga menjadi anggota MPR. Anggota DPR RI juga menjadi anggota MPR. Jadi Sama-sama parlemen. sama parlemen, sama-sama satu rumah besar yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya. Tetapi yang harus dipahami itu pengawasan. Jadi, terhadap pelaksanaan undang. Contoh misalnya saya di Sulawesi Tengah ya, daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Ya. Saya selama ini orang kenal saya dengan selalu mendengungkan Sulawesi Tengah ini harus punya pahlawan nasional. Iya. Oh, begitu. Nah, Ya. itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Yang mana pemerintahan daerah di Sulawesi Tengah ini belum melaksanakannya secara tuntas. Sampai hari ini kan sudah 57 tahun. Ya. Kita belum punya pahlawan nasional, contoh begitu. Jadi ini bukan subjektivitas individual saya, Ya. tetapi bagian dari tugas saya sebagai anggota DPD, saya melihat dari seluruh undang-undang yang ada di Indonesia, pemerintahan daerah baik gubernur maupun bupati maupun wali kota di Sulawesi Tengah ini ada satu undang-undang yang belum dia laksanakan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar dan tanda jasa. Iya. Oh, Ini bahaya. itu Luar biasa. diikat Sama Ya. juga dengan pertanyaan tadi, misalnya dana stimulan, Ya, dana-dana masyarakat. Iya. Itu kan ada aturannya, ada Ada regulasi dibuat oleh DPR. Iya. Regulasi itu bahwa kita bantulah orang yang mendapatkan bencana, Yang berhak, kita ya. bantulah orang yang miskin. Siap. Nah, apakah aturan itu sudah dilaksanakan atau tidak? Maka Ya, saya ini mengawasi yang pelaksanaan bawah. yang undang-undangnya. terhormat datang mengawasi. Oh, begitu. Dan yang- itu dengar. Yang menarik Pak Dokter, Iya. di DPD ini, yang menarik di DPD ini, misalnya dari sebuah undang-undang. Iya. Kemudian undang-undang itu ada PP-nya, peraturan pemerintah. Iya. Kemudian ada permennya. Nah, ketika undang-undang itu atau peraturan pemerintah atau permennya itu tidak menguntungkan daerah kita, maka kami anggota DPD ini bisa mengusulkan supaya dilakukan perubahan, menyesuaikan dengan keadaan kita. Nah, dengan keadaan kita, karena intinya undang-undang itu adalah bagaimana bisa mensejahterakan rakyat, Mesejahterakan rakyat. Tujuannya itu. nah, menjaga NKRI, biar Indonesia ini jadi utuh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika ada yang merugikan dari aspek-aspek kebinekaan, maka kita ini harus dilakukan perubahan untuk perbaikan. Itu di antara yang menarik keberadaan DPD.
RI. Jadi Luar biasa. Kayaknya harus kita minum kopi lagi. Ya, diminum dulu. Sambil Kita minum minum dulu kopi, ya. Bapak, kita mendengarkan musik. Ku terbiasa tersenyum terang walau hatiku menangis. Kaulah cerita tertulis dengan pasti selamanya dalam pikiranku. Lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta. Ku terang di jalanmu di antara beribuannya. Kau tetap, kau tetap benderang. Cek.